Oke, jadi tadi kita sudah sampai di sini, yaitu bahwa persamaan-persamaan atau perilaku atau profil dari parameter saya yang dalam hal ini adalah sin X, itu bisa saya dekati, tiru dengan Taylor expansion. Oke. Nah, mungkin sedikit untuk memahami atau membayangkan gunanya simulasi itu apa. Kalau tadi si model kita itu very simple, balok dan silinder. Dalam dunia nyata, kita harus melakukan simulasi seperti ini. Oke, dalam hal ini yang coba dia hitung prediksi simulasi adalah saturasi minyak. Semakin warnanya mendekati yang kanan, hijau, kuning, merah, artinya minyak akan makin banyak di situ. Oke, atau kalau dia kode warnanya makin ke kiri atau biru, artinya yang makin banyak adalah air. Oke. Nah, misalnya saya produksi di satu titik, misalnya di titik yang ini, yang tengah. Saya produksikan, saya dapatkan minyak semua, airnya nggak ada. Oke. Dan saya dapatkan data dari semua sumur. Saya dapatkan misalnya dari MK14, MK19, MK2, semuanya lah saya dapat datanya secara harian, saya masukkan ke simulator saya proses semuanya dengan simulator saya, dengan software saya, dia akan menghitung dengan berbagai macam perhitungan di dalam mesin simulasinya ya. Dia hitung semuanya, dia coba mematchingkan gitu ya, dia mematchingkan dengan kondisi data yang kita dapat dan dia melihat seperti ini hasilnya. Bahwa di tengah-tengah ada banyak oil ngumpul di situ, di daerah yang top, di daerah yang tinggi gitu ya. Makanya warnanya merah. Dan di bagian yang flank, di bagian yang ujung atau yang di bagian yang bawah, itu warnanya biru, artinya sudah air semua. Nah, gunanya dari simulasi seperti ini, kalau ditanya, saya harus ngebor supaya dapat minyak, saya pasang bor di mana? Misalnya saya mau pasang sumur, gitu ya. Apakah saya akan, sorry, apakah saya akan pasang sumur saya misalnya di sini? Apakah saya akan pasang sumur saya di sini? Atau saya akan pasang di sini? Atau saya pasang di sini? Karena itu indikasinya oil, Sir. Banyaknya oil. That's right. Betul. That's very smart. Sangat pintar. Itu gunanya kita bikin simulasi. Jadi saya tahu mana yang banyak minyaknya. Di situ saya pasang sumur. Nah, inilah aplikasi dari yang tadi saya bikin demo-demo ibaratnya dengan sistem model, dengan model yang simple. Kalau tadi kasus yang saya bawa adalah pressure, tekanan. Kalau yang di dalam picture ini, itu adalah parameter yang lain, namanya saturasi. Tapi prinsipnya akan kurang lebih sama gitu. Kita bahas simulasi, nanti akan ada rumus analyticalnya kita jabarkan, dan itu susah, dan nanti saturasi akan dihitung dengan numerik. Oke, ini tentang saturasi, dan itu manfaatnya. Saya tahu mana zona minyak, saya tahu mana zona gas, saya tahu mana zona water, saya tahu akan pasang sumur di mana. Nah, kalau pressure kira-kira seperti ini, sama aja gitu ya. Daerah yang merah itu artinya tekanan tinggi 1850, daerah yang rendah 1050, pressure-nya rendah. Ada pertanyaan, mengapa daerahnya ada yang warna merah, mengapa ada daerah yang warna kuning, mengapa ada daerah yang warna hijau? Observasi apa yang bisa kamu ceritakan dari picture yang warna biru? Mengapa picture yang kiri ini bisa terjadi kira-kira? Cerita apa yang bisa kamu gali dari picture warna biru? Picture yang kiri. Mengapa di sekitar sumur dia malah warnanya kuning dan bukan warnanya merah?
Iya kan? Karena sumur kita ada B4, B1, WH, W7. Kenapa ya warna kuning? Sementara zona-zona yang gak ada sumurnya masih merah 1800-an. Sudah terproduksi penurunan That's tekanan bukan? correct. Betul sekali, gitu ya. Betul. Jadi yang ada sumurnya artinya sudah kita sedot. Ya, itu jawaban yang betul. Di zona yang tidak ada sumurnya, pasti dia tidak ada penyerapan, tekanan akan tetap tinggi. Mungkin ada pertanyaan, laser kalau kayak gitu W6 kenapa merah? Bisa jadi W6 itu sumur mati. Jadi dia tidak produksi, tekanan akan stabil di situ. Tapi sumur produksi dia akan nyedot. Artinya tekanan di sekitar sumur akan turun menjadi zona kuning. Makin lagi kita sedot, seperti di M1, tekanan akan di biru bahkan hijau. Itulah gunanya simulasi. Yang betul-betul kita tahu adalah tekanan di sumur, di dasar sumur. Itu bisa kita turunkan alat untuk ngukur. Itu bisa kita ukur. Di W5 saya tahu, W7 saya tahu, W2 saya tahu. Saya masukkan itu ke simulasi, brek itu input data. Nah, saya pengen tahu sekitar 100 meter di kiri W2 berapa tekanannya. Aku nggak tahu, aku nggak bisa ngukur. Saya tidak ada sumur di situ. Tapi simulasi bisa memberikan prediksinya. Atau misalnya W5, berapa tekanan di utara 500 meter dari W5. Saya tidak tahu, saya tidak bisa ngukur, tapi saya bisa melakukan simulasi. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh decline curve analysis, material balance, itu tidak bisa dilakukan oleh semua teknik-teknik itu. Decline curve, material balance, they don't know. Tapi dengan simulasi, saya tahu jarak sekian berapa tekanannya, pada waktu 5 tahun atau 10 tahun lagi, saya tahu tekanannya. Ya, jadi itu gunanya simulasi, dan engineer atau reservoir engineer yang bisa simulasi, dia adalah top engineer-nya. Karena menggunakan simulasi ini tidak simple ya, gitu. Jadi ada prestisenya gitu kalau kamu bisa jadi simulator gitu ya. Atau ada juga yang seperti ini yang kanan gitu ya. Dia ada tekanannya merah tinggi gitu ya di kode I1. Biasa sumur kode I itu berarti injektor. Artinya dia nginjek water. Makanya tekanannya tinggi, warna merah. Tapi produser dia akan nyedot. Artinya tekanannya makin lama makin habis, itu P1. Nah, bagaimana profil tekanan, bagaimana penyebaran tekanan di sepanjang atau di seluas reservoir, itulah yang tadi saya pakai rumus ini gitu.